Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Letak geografis adalah letak menurut posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain, di mana letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra ini adalah lautan yang sangat luas, sehingga akan mengakibatkan Indonesia beriklim laut. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi. Nah, bentuk permukaan bumi yang berupa gunung dan pegunungan disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi, yaitu tenaga. Coba kita lihat pilihan yang D, diatropisme. Diatropisme ini akan membentuk lipatan dan patahan tanpa dipengaruhi magma. Seisme adalah getaran yang terjadi akibat adanya tumpukan energi dari dalam bumi yang biasa kita kenal dengan nama gempa bumi. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api atau peristiwa yang sehubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang dapat mengakibatkan perubahan letak dan bentuk kulit bumi. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya pegunungan. Nah, ini sama dengan soal, jadi jawabannya adalah yang A, tektonisme. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak, dan menyeluruh. Ada kata kuncinya, kita harus mengetahui arti dari masing-masing pilihan jawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa sensus adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pencacahan atau penghitungan kepada semua unit populasi. Jadi ada kata menyeluruhnya. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali, jadi dilakukan secara berkala. Jadi jawabannya adalah yang A, sensus penduduk. Sedangkan survei penduduk adalah cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden pada suatu daerah, jadi hanya sampelnya saja. Lalu kemudian registrasi adalah pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap kejadian kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan sebagainya. Jadi bukan jawabannya. Kita beralih ke soal nomor 4. Negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator atau bukan ciri-ciri dari pengelompokan tersebut adalah, kita harus tahu dulu apa arti dari negara maju. Menurut Kamus Cambridge, bahwa negara maju adalah suatu negara dengan aktivitas industri yang sangat tinggi dan jumlah penduduk yang mayoritasnya pendapatan per kapitanya tinggi. Sebaliknya, negara berkembang adalah negara yang kualitas penduduknya masih tergolong rendah kecuali tingkat pengangguran yang tinggi dan kematian bayi dan ibu melahirkan yang tinggi. Kita bisa checklist mana yang merupakan indikator pengelompokan. Jadi yang merupakan indikator pengelompokan adalah A, B, C, sedangkan yang bukan indikator adalah yang D, sumber daya alam. Karena sumber daya alam tidak selalu menjadi jaminan suatu negara akan dikelompokkan menjadi negara maju. Beralih kita ke soal nomor 5, perhatikan gambar penampang permukaan dasar laut berikut. Yang merupakan palung laut ditunjukkan dengan nomor. Untuk menjawab soal nomor 5, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari palung laut. Palung laut adalah jurang yang berada di dasar laut. Palung laut juga merupakan depresi topografi yang sempit yang merupakan bagian terdalam dari lantai samudra. Setelah mengetahui arti dari palung laut, yaitu jurang yang sangat dalam dan sempit, maka teman-teman bisa menebak nomor manakah jawabannya. Untuk lebih yakinnya, mari kita lihat gambar penampang melintang bentuk muka bumi dasar laut. Ternyata benar, nomor 4 adalah yang dinamakan palung laut. Jawabannya D. Terima kasih telah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.